Selamat pagi, selamat hari Minggu 27 Februari 2022. Selamat datang di ibadah GKI Bapos Taman Yasmin, Bogor. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Allah jika saat ini kita masih dianugerahi kekuatan dan diperkenankan untuk merasakan karyanya yang agung dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, minggu ini kita diajak untuk kembali menghayati karya Tuhan yang kiranya mampu mengubah diri kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapannya. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rena Kartikaningrum dari GKJW Jemaat Rejo Agung, Jember, Jawa Timur. Kepada Ibu Pendeta dan segenap majelis GKJW Jember, kami sampaikan terima kasih atas dukungan pelayanan pada hari ini. Saudara sekalian, marilah kita datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita awali dengan PKC nomor 1, abadi tak nampak. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita masuk dalam ibadah pada saat ini, dan di dalam hati kita ada pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini mengajak kita untuk melihat karya Tuhan yang agung. Dan melalui karya Tuhan tersebut, kita diutus
untuk terus berproses menjadi pribadi yang semakin seturut dengan kehendak-Nya. Dan biarlah melalui setiap karya Tuhan yang agung, terus mendorong kita untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan serta dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau tahu ya Allah, ketika saat ini kami datang, kami tidak membawa kesempurnaan hidup kami, tetapi kami mengakui kesalahan, dosa, serta pelanggaran yang kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Untuk itu ya Bapa, perkenankan pada saat ini kami datang untuk mengakui segala dosa kami, terlebih memohon pengampunan dari Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, sehingga ketika pada saat ini kami datang mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, kami mengimani Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yesaya 51 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Salam damai. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang kelak, lihat fajar gemerlap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah kami juga beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab. Kami percaya firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Untuk itu sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami memohon Engkau menganugerahkan kami kekuatan dan hikmat, sehingga kami mampu memahami firman-Mu, terlebih mewujud nyatakan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan dan ungkapan syukur kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 99. Tuhan,
Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepadanya, tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Tuhan dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 2 Korintus 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan, Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur
Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Sekalipun kita kembali harus menghadapi situasi yang cukup sulit akibat pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Terlebih ada virus varian baru, yakni virus Omikron yang melanda di negara kita, Indonesia. Ya, jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi yang cukup sulit, yang harus kita hadapi bersama saat ini. Tentu seringkali kita menjumpai dan merasakan bagaimana karya Tuhan itu bekerja. Bagaimana karya Tuhan itu berkarya dan mewujud nyata di dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara, apa dampak bagi kehidupan kita ketika kita menjumpai karya-karya Tuhan di dalam hidup kita? Apa dampak bagi kehidupan kita ketika kita merasakan dan mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan? Ya, mungkin ada di antara kita yang takjub, yang terpesona, bahkan terharu ketika kita sedang mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kita takjub dan terpesona ketika kita menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
Namun, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hanya sekedar demikian? Adakah karya Tuhan yang telah kita alami mendorong kita untuk terus menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan? Menjadi pribadi yang semakin taat kepadanya, setia kepada Tuhan. Atau jangan-jangan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hanya takjub, terpesona seketika itu saja, kemudian ya sudah, kita lupa dan semuanya itu tidak memberi dampak dalam kehidupan setiap kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan kita yang pertama, Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Dikisahkan Musa yang membuat hukum dari Allah untuk kedua kalinya bagi bangsa Israel. Hal ini terjadi karena bangsa Israel mereka menyeleweng dari Allah. Padahal kita tahu sudah berapa kali Allah menunjukkan karyanya yang agung, mujizatnya yang luar biasa, kebesaran dan kemahakuasaannya bagi bangsa Israel. Namun ternyata hal-hal yang telah diterima ternyata tidak membawa dampak yang berarti bagi bangsa Israel pada saat itu untuk menjadi umat yang berkenan, yang diubahkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Ketika hari ini kita bisa menjalani kehidupan, maka pastilah ada begitu banyak karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan hidup kita yang saat ini kita jalani, itu kita imani juga merupakan perwujudan dari karyanya yang agung. Namun, sudahkah itu membawa dampak bagi hidup kita untuk semakin diubahkan menjadi pribadi yang memiliki kekuatan iman? Atau begitu sulitkah bagi kita untuk mengalami perubahan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga perubahan dalam hidup kita itu menjadi sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita kembali melihat dari ketiga bacaan kita pada saat ini. Pertama, Musa. Dengan ketaatan yang dimiliki, proses yang panjang yang harus dialami oleh Musa. Bahkan Musa yang seringkali dikecewakan oleh umat Israel. Namun ternyata Musa memiliki komitmen yang kuat untuk terus mau berproses, berjuang, sehingga tak mudah goyah dan tetap setia, serta taat kepada Allah. Yang kedua, dalam bacaan kita, Paulus. Kita tahu sosok Rasul Paulus. Totalitas yang dimilikinya untuk terus mewartakan kabar baik. Meskipun ia harus menghadapi risiko yang besar, di tengah-tengah ia mewartakan kabar sukacita. Terlebih dalam bacaan kita yang kedua, di tengah kondisi konteks Korintus yang adalah jemaat yang heterogen, yang memungkinkan keraguan dan kerancuan tentang Yesus. Namun Rasul Paulus tetap memberi diri sepenuhnya untuk mewujudkan karya Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun ada tantangan, resiko yang harus dihadapi, tetapi Paulus siap untuk menjadi pewarta Kristus. Dengan terus totalitas memberikan hidupnya pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dan dalam bacaan kita yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah ketiga murid Yesus. Dalam bacaan Injil kita, di mana ketika mereka melihat karya Tuhan yang menakjubkan, sebenarnya mereka memiliki keinginan pribadi untuk diwujud nyatakan. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa bersama-sama belajar tentang kesediaan diri para murid pada saat itu untuk menerima kehendak Yesus yang sebenarnya itu bukan kehendak pribadi mereka. Bagaimana mereka bersedia untuk tetap percaya dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi hidupnya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tidak mudah untuk terus berubah, untuk terus mengubah diri menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada proses yang harus kita lalui. Namun yang pasti di tengah segala proses yang ada, kita menjadi pribadi yang hendaknya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan imannya. Sehingga bahkan di tengah situasi sulit yang sampai hari ini harus kita alami, kita tetap menjadi pribadi yang akan dikuatkan. Menjadi pribadi yang terus menyediakan diri untuk taat dan setia kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang terus secara totalitas mewujudkan karya Tuhan. Dan ini sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Sehingga karya Tuhan yang terus kita rasakan, pengalaman iman yang terus kita alami, itu benar-benar mampu mengubah hidup kita seturut dengan kehendaknya. Demikian pula peristiwa transfigurasi Yesus akan menjadi peristiwa yang bermakna jika itu disertai semangat dan dorongan dari kita untuk mengubah diri menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Saat ini, apa yang ingin kita ubah dari hidup kita? Dari hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin kemarin kita masih menjadi pribadi yang pemarah. Maka mari kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Jika hari kemarin kita masih dikuasai rasa iri dan dengki kepada sesama, maka mari kita terus berproses untuk menjadi pribadi yang lebih lagi mengasihi. Jika menghadapi situasi sulit ini, kemarin kita masih bersungut-sungut menyalahkan semua pihak, maka mari kita berjuang untuk lebih mampu bijaksana dalam menghadapi segala situasi, termasuk situasi sulit yang saat ini harus kita hadapi bersama. Jika kemarin ada di antara kita yang merasa dikecewakan dan lari dari persekutuan, serta tidak mau lagi melayani Tuhan, maka mari kita berbalik, kita berjuang dan berproses untuk mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan dan hidup bagi kemuliaan namanya. Apapun yang ingin kita ubah dari hidup kita, jemaat yang dikasihi, mari kita ubah bersama dengan Tuhan. Sulit itu pasti, tapi kita imani tidak ada yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Untuk itu bagi kita semua, selamat berjuang, selamat terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika pada saat ini bersama-sama kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Engkau berikan di tengah segala situasi yang sulit yang harus kami hadapi pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami tetap mampu merasakan karya Tuhan yang agung, penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kiranya semakin memampukan kami untuk terus berproses menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika dalam hidup kami telah menerima karya-karya Tuhan yang agung, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, kiranya itu semakin memampukan kami, mendorong kami untuk menjadi pribadi yang taat, yang setia, yang terus mewujudkan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan saat ini Bapa, kami berdoa untuk kehidupan setiap warga jemaat-Mu. Secara khusus kami, warga jemaat GKI Taman Yasmin. Kami berdoa untuk kehidupan yang harus kami hadapi, yang harus kami jalani dengan dinamika-dinamika yang ada. Semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati, Engkau melingkupi setiap kami, sehingga kehidupan yang kami jalani senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja milik-Mu, GKI Taman Yasmin. Kiranya Engkau menyertai, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja, pun pula setiap program kegiatan pelayanan yang dilakukan. Tuhan semakin menumbuhkan, Tuhan semakin memberkati, sehingga melalui hal-hal yang dilakukan di jemaat-Mu ini, karya-karya Tuhan semakin nyata mewujud. Semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini, kami yang kembali harus berjuang menghadapi pandemi, virus dengan varian yang baru, semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati pemerintah bangsa kami, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mampu mengambil setiap keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Pun pula bagi kami semua selaku warga negara, Engkau juga memampukan kami untuk turut ambil bagian, mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang juga seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami,
Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Oleh sebab itu semuanya ingin kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan, segala seru doa, permohonan dan ungkapan syukur kami, yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan jika dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening dengan nomor rekening yang seperti tercantum pada layar, atau Bapak Ibu dapat kumpulkan, nanti dapat diserahkan kepada bendahara gereja. Sebelum memberikan persembahan, kita diingatkan dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Pada saat kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 150 bait pertama sampai dengan ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah, dan seterusnya. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, dilihat juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu.
Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang untuk membawa persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita memuji lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama sampai kedua. Nama Yesus termulia, dan seterusnya. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber kekuatan dan pengharapan, akan senantiasa mencurahkan berkat dan kasih-Nya kepada jemaat sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin.